ini ciri orang munafik. Abdullah bin Salul itu adalah termasuk orang yang masuk Islam dan kalau berhadapan dengan Rasulullah baiknya luar biasa, cintanya luar biasa dengan Rasulullah, sayangnya luar biasa dengan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, siapa? Saya ya Rasulullah akan mendukung ide-ide kamu. Saya akan begini, saya akan begitu. Nanti di belakang gini, tahu nggak kamu apa yang dilakukan oleh Rasulullah menurut akal kalian? Nah gitu. Kenapa kalian mau melakukan itu? Kan nggak masuk akal. Sekian ratus orang menghadapi sekian ribu orang. Ya juga ya. Coba aja kita ikut dulu. Nanti kalau kelihatan udah di sana ternyata 3.000 orang, kita mundur ke belakang. Oke. Dua barisan terbelah. Barisan orang munafik ikuti Abdullah bin Salul, barisan orang-orang yang kuat imannya terus berperang menghadapi musuh. Ini kelakuan si Abdullah bin Salul merusak. Betul, orang munafik itu merusak. Saya ingin menyampaikan begini Bu, ciri-cirinya itu seperti terjadi pada zaman Rasulullah. Anaknya ikut masuk Islam beserta Abdullah bin Salul, tapi anaknya imannya sempurna. Imannya sempurna, taatnya sama Allah dan Rasulnya sempurna. Beda dengan bapaknya. Di hadapan Rasulullah sama. Cuma bedanya bapaknya di belakang merusak. Sampai ketika Abdullah bin Salul ini meninggal dunia, sebelum meninggal beliau mengatakan begini kepada anaknya. Saking cari mukanya ibu, saking cari mukanya, dia begini bilang, hai anakku Abdullah, namanya anaknya Abdullah. Hai Abdullah, kalau aku meninggal nanti, minta aku dikapankan dengan bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiknya luar biasa, manis mulutnya Bu. Dia punya kelebihan. Kenapa? Karena dia tadinya emang orang berpengaruh, punya pangkat, punya kedudukan, terhormat, kaya. Ketika datang Islam, dia kagak jadi pemimpin. Diambil alih oleh Rasulullah. Dan kekayaan, usahanya melorot tajam. Yang diharapkan oleh Allah dia punya semua, akhirnya dia sakit hati. Bagaimana cara menghancurkan Muhammad ini? Apa yang terjadi? Jadi orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah. Itu cirinya tubuh manis, kita nggak tahu di belakang. Tapi susah menghukumi orang munafik kata Rasulullah. Nggak bisa, susah. Ketika dia berhadapan dengan kita lagi manis lagi, di belakang bikin makar. Gimana caranya? Pinter lagi caranya. Nah itu orang munafik. Salah satu caranya adalah jangan didekati. Jangan banyak berbicara dengan mereka. Kalau mereka berbicara dengerin aja. Tapi jangan didekati. Karena pembicaraan setitik, sebesar, sekecil apapun akan dia olah untuk merusak kita. Orang munafik tuh, kan kita itu manusia biasa ya Bu ya, kadang suka salah gitu ya. Terus nanti dia aduk-aduk lah kata-kata kita itu, disebarkanlah ke orang lain. Kata si Anu begini, ditambah-tambah, dikurang-kurang. Pokoknya gimana supaya nama kita ini rusak. Tapi ketika di depan kita nggak percaya, orang dia baik banget. Kata Rasulullah begini, Rasulullah kan nggak tahu Bu. Ketika para sahabat itu benci banget sama Abdullah bin Salul ini. Sahabat ini kan tahu di belakang dia suka ngomong susu-susu. Tapi kalau ada Rasulullah diam lagi gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia itu munafik, geduknya munafik. Kemarin dia mengatakan begini. Kata Rasulullah apa? Fahkum bil-zahir wala tahkum bis-sarair. Hukumlah manusia itu secara yang kelihatan. Artinya Rasulullah tahu dia itu munafik Bu. Cuma kan penglihatan Rasulullah tidak sama dengan penglihatan kita. Kalau mau menghukumi orang itu kalau sudah kelihatan banget salahnya gitu. Oh, tapi kita harus hati-hati. Jadi apa yang terjadi? Dikasih itu Bu bajunya. Kata sahabat, ya Rasulullah kenapa dia dikasih? Kata Rasulullah, baju apalah fungsinya baju. Kata Rasulullah begitu. Kan yang akan dihukumi, yang akan ditahkim nanti di hadapan Allah isi hati dia, bukan baju aku. Kata Rasulullah.
Sahabat tuh udah greget Bu, pengen si Abdullah bin Salul ini dibunuh gitu. Rasulullah menghalangnya, jangan, karena Rasulullah menghormati anaknya. Menghormati anaknya, anaknya seorang yang alim, seorang yang taat kepada Allah dan Rasulullah, namanya Abdullah. Itu sekilas ya, saya tambahin dikit biar ibu dapat cerita sejarah. Biasanya kalau dapat cerita itu seneng ya, oh ceritanya begini. Jadi ibu ajarkan kepada anak kita, jangan suka bermuka dua ke orang gitu. Karena kita mencari dukungan dia, mencari perhatian dia, kita baik sama dia, tapi di hati kita punya maksud tertentu, bukan niatnya tulus, bukan niatnya ikhlas, maka kita ajarkan kepada anak kita, kalau kalian melakukan itu seperti Abdullah bin Salul gitu, ajarkan. Hasilnya apa? Kebaikan sebanyak apapun yang kalian lakukan kepada teman kamu, senyum-senyum, ngedukung dia, tapi di belakang mau ngancurin dia, itu seperti Abdullah bin Salul. Nanti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, bukan di tengah, bukan di atas, paling bawah. Begitu Bu. Jadi kalau ngajarin anak itu, ajarkan dari suatu cerita, apa hikmah dari cerita itu. Jangan munafik, jangan menjilat. Menjilat itu munafik Bu. Iya bagus, ih cakep banget, ih kamu hebat banget. Tapi di belakang dia bilang, itu gimana sih tuh bikin pelaturan. Enggak seperti itu sebetulnya. Nah, tapi di depannya, wah, itu menjilat namanya Bu. Karena apa? Karena kita pengen dia baik terus sama kita. Kalau kita punya mental yang imannya kuat kepada Allah, kita nggak punya mental menjilat. Tidak punya mental munafik. Kenapa orang-orang banyak punya mental munafik, apalagi sekarang ya? Nah, padahal tidak setuju dengan merugikan rakyat, tapi di depannya dia bungkuk-bungkuk terus hebat, keren dan sebagainya. Itu mental penjilat Bu. Mental penjilat. Jangan diajarkan kepada anak kita, kita kasih arahan kepada mereka dan contohkan mental penjilat ini tidak baik. Ya Bu. Kita lanjut aja ke pelajaran materi yang saya kemarin kan, bagaimana supaya musibah itu bisa menjadi anugerah. Nah, minggu kemarin ya, dengan cara kalau kita ketika dihadapkan satu masalah atau sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, meresahkan hati kita sampai kita tidur nggak enak, makan pun nggak enak, kesel, sebel. Nah, supaya masalah tadi, musibah tadi menjadi anugerah buat kita, salah satunya adalah dengan cara tahan. Jangan dengan hati yang pertama itu apa Bu? Kalau kita itu kesel terus dalam hati, banget saya segala macam lah. Kemudian ngerundel, terus berontak. Yang kedua, tahan lisan. Yang ketiga, tahan badan kita. Tahan tangan kita dari mengetik sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Nah itu, atau tangan kita nampar, nyubit, jewer, tahan semua. Nah kalau kita sudah bisa nahan, nanti akan ada hasilnya. Waktu nahan sakit, waktu nahan berat, waktu nahan panas. As-sabru dia panas gak Bu? Aduh, Masya Allah, sakit bertahun-tahun. Ada yang begitu, berbulan-bulan, emang berat ketika nahan. Tapi itu tuh insya Allah enggak selamanya. Masalah yang sulit tadi akan bercokol di dalam hati kita. Malah kalau kita sabar, kita tahan, yang tadinya menyedihkan, yang tadinya menyakitkan, yang tadinya meresahkan, yang tadinya menggelisahkan, sekarang ya Allah ternyata alhamdulillah. Oh nikmat Bu, ada hikmah di balik kita menahan. Karena Allah tidak pernah nyuruh kita untuk protes ya, bukan ke Allah ya. Karena Allah tidak pernah nyuruh kita untuk tangan kasar, tangan bergerak. Allah tidak nyuruh mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang
karena kesal tadi, keluarkan semua. Ada yang bertanya ke saya, gimana kalau emang itu kenyataan? Ternyata kita punya teman itu membedakan dengan teman yang lain. Dia lebih perhatian, dia lebih sayang. Kalau dalam pemberian pun dia berbeda dengan saya gitu. Apakah saya tidak boleh komen? Tidak boleh komen? Atau saya tidak boleh protes? Saya protes ke dia, kok kamu begitu? Saya kan teman kamu juga. Kenapa kamu tidak memperlakukan saya sama? Akhirnya di sininya, di kepalanya, kesal, sebel, di hatinya, dongkol dan sebagainya. Itu diungkapkan terus menerus. Ketidakpuasan dia. Allah tidak pernah mengajarkan itu. Yang ada adalah kita tahan, sabar, titipkan aja masalah itu kepada Allah. Bagaimana caranya kok nitipin? Emang kan kita tahu Bu, kalau kita sudah belajar, kita tahu Allah itu yang memberikan masalah kepada kita, ingin menguji sabar enggak kamu. Kalau kita balikin lagi ke yang punya, itu tuh plong hati kita, biarinlah Allah gitu. Kalau kita punya mertua, beda-bedain mertua, suami kita kok dibeginikan, suami yang adiknya mau udah gitu. Tahan aja. Semua udah diukur, udah diatur sama Allah. Tapi berat Bupilah, emang berat. Tapi yakin Allah memberikan ujian, musibah itu tidak akan melebihi kadar kemampuan kita untuk menghadapinya. Allah tahu kita tuh mampu. Cuma kita, kenapa kita jadi temperamen? Kenapa kita jadi selalu curhat, curcol sana sini? Karena kita nggak bisa nahan. Itu intinya kata Allah. Ini kata Allah Bu, bukan kata saya. Kenapa ada orang kok begitu ketika ada masalah itu banyak yang nggak sukses? Karena nggak bisa nahan, nggak ditahan sama dia. Pokoknya keluar aja. Kan kesel Bupilah itu. Jadi akhirnya apa? Karena dia tidak mewakilkan kepada Allah, masalahnya berat. Nah, jadi kalau kita wakilkan kepada Allah, insya Allah yang keduanya tahan ya Bu ya. Nah itu dan ujian itu menjadi anugerah. Sekarang kenapa sih Allah memberikan ujian kepada kita? Intinya Ibu, mungkin Ibu ada yang kita ya, yang anak kok bikin nyebelin gitu. Belum lagi suami ngeselin, contohnya ya Bu ya. Suami di sini baik semua insya Allah. Ini mah dijauh sama RT sana, nggak tahu RT mana. RW sana. Belum lagi tetangga, masya Allah, dibeliin banget gitu ya. Nah itu. Sebetulnya Allah memberikan ujian tadi itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan. Bu Vila, saya ini dikasih ujian anak, contohnya. Kata Bu Rida tadi, kenapa sampai bawang masuk ke adonan terigu gitu? Itu kan seakan-akan menghancurkan ya. Sebetulnya Allah itu bukan ingin menghancurkan, ingin tahu kamu tuh sabar enggak gitu. Nah lagi diuji kesabaran kita, blank otak kita. Kemana Allahnya tuh waktu itu? Nah itu dia udah ngaku tadi, alhamdulillah, udah istighfar, udah taubat, maka Allah baikkan lagi putranya, Allah balikin lagi dengan selamat, Allah masukkan lagi ke pendidikan yang selanjutnya. Karena pengakuan kita kepada Allah. Kan istighfar itu pengakuan dosa kita Bu. Anak masalah itu karena dosa kita, dosa bapaknya, dosa ibunya. Jadi Allah ingin nguji gitu. Sabar enggak nih? Kamu tuh banyak dosa nih, supaya bersih nih. Aku bikin deh anakmu jadi bikin masalah. Nah seperti itu. Tapi kalau kita sudah beristighfar kepada Allah, sudah bersih, nah Allah angkat itu masalah itu. Begitu Bu. Jadi kalau punya masalah dengan siapapun, dengan apa, wakilkan kepada Allah biar tenang. Banyak istighfar, akui itu bagian dari dosa-dosa kita. Nanti insya Allah akan ada perbaikan dari akhlak dan sikap kita. Dan mungkin yang kita harapkan belum berubah, tapi yang lebih penting adalah diri kita dulu yang berubah. Karena bukan masalah itu yang menghancurkan seseorang, bukan masalah itu yang menghancurkan seseorang, tapi diri kita sebetulnya yang menghancurkan itu. Jadi Bu Vila, saya punya tetangga nyakitin saya, ini saya, menzolimi saya dan sebagainya. Ibu,
yang merusak diri kita itu bukan orang yang menzolimi kita, bukan orang yang menghancurkan kita, yang ingin menghancurkan kita, tapi yang sesungguhnya merusak diri kita itu adalah kita sendiri. Pola pikir kita, masalah kita nggak bisa ngadapin masalah itu. Jadi harus banyak-banyak minta pertolongan Allah supaya bisa menghadapi masalah itu. Kita mah nggak ada apa-apanya Bu kalau seandainya ada tetangga zolim, kalau seandainya ada suami zolim, ya, atau anak yang membuat nama kita hancur sehancur-hancurnya. Bukan masalah itu yang istilahnya keburukan yang terjadi pada diri kita tidak ada apa-apanya dibanding keburukan yang terjadi pada diri para nabi. Asyadun nas bala'al anbiya, kata Rasulullah di dalam hadisnya. Seburuk-buruknya musibah, ujian itu terjadi pada diri nabi, bukan pada diri kita. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya, Bu. Tapi ini kok buruk banget. Yang membuat buruk banget itu diri kita, Bu. Kalau melihat keburukan, masalah yang terjadi kepada diri Nabi, para nabi, Bu. Cuma para nabi hatinya seluas samudra. Dia wakilkan sebesar apapun masalahnya kepada Allah. Dia hadapi aja, dia jalani aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita kalau sebagai seorang ibu atau seorang pelajar, pengajar, ya lakukan aja sebagai seorang ibu, pelajar, pengajar, hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Masalahnya titipkan kepada Allah. Kita on track di jalan Allah, bersabar ketika ada masalah. Jadi kalau seandainya ada masalah, kita hancur, kita rusak, kita sakit, itu bukan karena masalahnya, tapi karena diri kita kurang sabar. Kurang sabar. Di ayat selanjutnya, kenapa Allah menguji kita? Salah satunya adalah Allah ingin melihat siapa sih nih di antara hambaku yang bersabar apa enggak. Di antara salah satu tujuannya Allah menguji kita, Allah ingin tahu. Allah ingin tahu siapa di antara kamu nih yang paling sabar dan yang tidak. Ayatnya apa? Nanti saya jelaskan. Ayatnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sama 3. Sekarang saya bawa Qur'annya, takut salah kayak kemarin. Emang harus langsung dilihat lagi. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu akan menyangka, akan berstatement, dia memberikan pernyataan gitu, kemudian dalam hatinya dia nyangka, ayyaqulu amanna, dia mengatakan saya ini udah beriman, saya ini sabar. Jadi kalau orang sabar itu beriman. Orang sabar itu sama dengan orang yang beriman. Di sini dikatakan karena kita ayat dari kemarin ngomongin tentang sabar, kok di sini amanah tidak ada kata-kata sabar. Ibu, kalau orang bersabar itu karena dia yakin sama Allah. Kenapa dia bisa nahan emosi? Kenapa dia tidak berontak? Kenapa dia tidak mengeluarkan kata-kata binatang semua keluar dari mulutnya? Karena dia yakin sama Allah. Saya wakilkan ya Allah masalah ini kepada Engkau. Saya pokoknya tetap di jalan Engkau. Saya baik, saya lurus, saya beribadah gitu. Tahan. Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena dia iman kepada Allah. Jadi di sini kalau ada orang mengatakan, kata Allah, apakah mereka akan menyangka pernyataan mereka, omongan mereka, bahwa saya ini beriman ya Allah, bahwa saya ini sabar ya Allah gitu. Kata Allah, wahum la yuftanun, tak, mereka belum diuji oleh Allah. Caranya bagaimana? Ibu di sini akan mengatakan, saya ini sudah sabar deh kayaknya menghadapi suami. Saya ini udah berusaha deh baik ngadapin anak, sabar ngadapin anak, sabar ngadapin pekerjaan, kayaknya saya ini udah sabar banget gitu ya. Tapi belum ada ujian, anaknya baik, suaminya perhatian, nyukupin, tetangganya baik-baik semua,
orang tuanya juga punya harta warisan banyak, dikasihin dia semua karena anaknya satu-satunya. Kemudian dia mengatakan saya ini sudah sabar dalam menghadapi kehidupan. Kita akan bilang dia termasuk sabar apa dipertanyakan kesabarannya? Kenapa? Belum diuji, semuanya enak. Dari mana disebut sabar kalau semuanya enak? Betul nggak Bu? Nah itu tujuan Allah memberikan musibah-musibah kepada kita. Itu Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang tidak sabar, yang munafik, yang fasik, yang kufur nikmat. Akan ketahuan setelah dikasih ujian. Tiba-tiba dikasih ujian, anaknya nyebelin, bangga terima nih punya anak kayak gini, kurang ajar. Binatang keluar semua Bu, kata Allah. Ketahuan lu bilang kemarin katanya sabar, katanya beriman, mana kesabaran kamu? Itu keluar semua bahasa binatang dari mulut kamu. Belum lagi matanya juga melotot, belum lagi tangannya ngejewer. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya Bu ya. Jadi tahu ya Bu ya, kenapa kita dikasih ujian oleh Allah? Bukan berarti ujian itu sesuatu yang menghinakan kita, bukan Bu. Apa tuh di dalam surat Al-Fajr itu Bu? Ayat, saya tak salah, 15 ya. Ada Bu Arabiah, kemarin Bu Arabiah tahu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akrama, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun ketika manusia dikasih ujian dari Tuhannya, dia dimuliakan, punya pangkat tinggi, punya jabatan, dielulukan oleh manusia, hartanya enggak terhingga. Kemudian dia juga punya anak yang ganteng-ganteng, sekolahnya di sekolah yang elit semua. Ini contoh. Fa'akramahu wa na'amahu, dikasih nikmat. Fayaqulu rabbi akraman. Allah tuh sedang memuliakan aku. Emang aku nih orangnya bertakwa. Begitu. Kata Allah itu kalau orang dinilai bertakwa enggaknya, kita lihat dulu, jangan dulu kamu mengatakan saya ini orang bertakwa, saya ini orang beriman, saya ini orang sabar. Ibu kalau ibu mengatakan seperti itu, besoknya pasti akan diuji oleh Allah. Yakin saya ngomong. Allah kan maha mendengar. Kita ngobrol sama teman, curcol ngobrol lah. Saya mah orangnya sabar banget. Saya mah alhamdulillah tawakal sama Allah. Ini dikasih, ini disebut ini. Besok tiba-tiba jebret deh, Allah ingin menguji. Ayo. Benar Bu, saya pernah ngalaminnya. Dan semakin orang itu tinggi keimanannya, kesabarannya, dikasih ujiannya, musibahnya semakin berat. Ibu mau imannya tinggi apa mau imannya rendah? Tinggi. Siap-siap ya Bu. Siap-siap. Emang begitu hukum alamnya Bu. Ibu kita jangan mengingkari. Bu Vila saya pengen jadi orang bertakwa, pengen orang yang sabar, imannya tinggi. Tapi ujiannya jangan gede-gede. Masa ibu pengen punya ijazah S1, ujiannya kelas 6 SD. Cocok nggak? Ujiannya S3 karena pengen punya tingkat tinggi, tapi soalnya soal SMA, adil nggak? Agak Bu. Ujiannya semakin dia tinggi, S3 tuh Bu, ujiannya 4 kali menghadapi disertasi itu, menghadapi 4 penguji. Kalau kita ketika S2 cuma 2 kali, S3 bukan 2 kali Bu, ternyata 4 kali. Karena adik saya yang bungsu sedang S3 suaminya, jadi tahu gitu. Jadi ujiannya itu gini Bu, apa sih namanya? Ujian terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka lagi, buka, tutup kayak gitu. Jadi semakin tinggi seseorang itu keimanannya, kesabarannya, maka ujiannya akan semakin berat. Disesuaikan
Seperti tadi, kalau pengen dapat gelar profesor, ujiannya bukan SMA lagi. Bukan itu, Bu. Ada teman saya nih, Bu, ceritanya. Beliau ini dulu bukan seorang mentor guru lah. Beliau kerja di perusahaan asing kalau nggak salah. Kemudian ngaji lah. Dia main kakak kelas saya jauh, ikut pengajian. Dia curhat sama guru kita. Pak, katanya, sebelum saya ngaji, saya itu santai, kehidupan tuh baik-baik aja, datar gitu. Ya dari kantor ke rumah, penghasilan bagus dan segala macam. Setelah saya ikut pengajian, istri saya sakit-sakitan. Enggak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Dia curhat seadanya gitu. Itu membuat keimanan saya diuji di situ, katanya. Untung saya udah ngaji, kata dia. Ibu, yang lebih mengenaskan lagi, setelah ditinggal oleh istrinya, kita melihatnya, ya Allah, harmonis banget itu keluarga, suaminya penyayang, istrinya baik banget, diambil oleh Allah. Kemudian yang kedua, 2 tahun kemudian beliau nikah lagi. Apa yang terjadi, Bu? Lebih berat lagi ujiannya, istrinya kena kanker. Yang gak ada harapan pokoknya, kata dokter. Berobat habis-habisan hartanya. Ujung-ujungnya meninggal dunia lagi. 2 kali dihantam dia dalam kehidupan, tapi dia tidak jatuh. Masya Allah, saya itu salut sama beliau. Kata guru saya, semakin tinggi seseorang maka akan semakin kuat ujiannya. Sekarang yang lucu sekarang, ketika dia minta sama Allah, saya tuh katanya bikin perjanjian dulu sama Allah sebelum nikah katanya. Dia cerita sama kita kakak ketawa. Apa katanya gitu? Ya Allah, kalau Engkau mau menghadirkan saya jodoh lagi, jangan Kau ambil lagi. Itu permintaan saya. Kalau saya ditakdirkan Allah nikah lagi, ya Allah, kalau saya ditakdirkan nikah lagi, tolong jangan Kau ambil lagi istri saya. Saya udah sakit 2 kali. Masya Allah. Nah itu, Bu. Ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi sebelum kamu tuh udah ada gitu. Sebelum-sebelumnya itu, Bu, bukan kita doang, bukan umat Nabi Muhammad doang gitu. Jadi kalau Allah ingin menguji, benar nggak sih omongannya, benar nggak sih kamu tuh orang baik gitu. Kalau kamu mengatakan saya ini orang baik, bukan orang jahat, Allah tuh akan uji dulu. Benar nggak sih kamu ngomongnya gitu? Kata Allah begitu. Akan Allah uji, sesungguhnya mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, kalau udah ada ujian baru ketahuan. Kalau belum ada ujian belum ketahuan, Bu. Kadang-kadang kita suka begini, Bu. Kita tuh sudah terzolimi lama banget gitu ya. Sama siapa kayak itu terserah, mungkin adalah. Nah, kita juga merasa seperti semua orang itu akan diuji oleh Allah, Bu. Bukan berarti saya emang gak ada ujian ya. Kalau gak ada ujian itu gak hidup, Bu. Saya udah lama nih dapat ujian ini gitu ya. Sekarang kayaknya saya habis deh kesabaranku gitu ya, suka gitu kan. Habis deh kesabaranku. Ibu, kalau orang beriman itu nggak ada habis sabarnya. Sabarnya itu nggak bertepi gitu. Terus aja dijalani. Kan suruh Allah tahan. Nanti ujung-ujungnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita udah sabar, bukan hanya sabar doang, tahan. Nah, dalam ayatnya juga suruh nahan, bukan suruh ngomong, bukan suruh nyerocos, bukan suruh mukul, bukan suruh nampar, bukan WA tuh kalau nggak gitu. Bukan itu yang disuruh Allah, tahan. Tahan kemudian di jalan Allah. Supaya apa? Allah ingin tahu siapa yang bersabar. Kalau orang itu bersabar, Allah kasih hadiah, Bu. Allah tuh orangnya, bukan orang ya, zat yang maha baik, maha dermawan, maha memuliakan dan sebagainya.
Beruntung kita hidupnya, Bu, kalau kita ngikutin apa yang Allah inginkan. Makanya kata Allah dalam beribadah ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kalau beribadah kepada Allah itu sampai yakin hati kita, Bu. Bukan hanya oh ya saya ini harus sholat lah, udah terus doa ya Allah. Tapi di dalam hati ini tidak ada begitu yakin kuat kepada Allah. Enggak begitu, harus sampai yakin, harus sampai dalam pengetahuan kita. Sampai dengan pengetahuan tadi kita itu mampu mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Ada perubahannya. Orang yang sabar, orang yang beriman itu mampu mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Harus ada perubahan. Emang itu tujuannya agama. Wa ma arsalnaka bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa ayat pertamanya, Bu? Kalau Maulid Nabi itu kan selalu dibacakan oleh Nabi. Jadi Rasulullah itu tujuan diturunkannya oleh Allah adalah untuk memberikan teladan, contoh, akhlak yang baik. Jadi intinya kita beragama itu supaya berakhlak yang baik, bukan supaya pinter doang, bukan supaya disebut berubah bajunya jadi tadinya enggak syar'i jadi syar'i, tadinya suka buka-bukaan jadi tutupan. Bukan itu intinya, tapi itu pun harus dilakukan karena itu kewajiban. Tapi inti hakikat dari kita memiliki ilmu ini, ilmu iman, ilmu sabar adalah merubah yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, yang tadinya sudah bagus menjadi ada manfaatnya, ada buahnya, ada ilmunya gitu. Ada buahnya yang bermanfaat. Ada buahnya yang bermanfaat, itu akhlak. Berubah, Bu, kalau orang belajar itu yang yakin sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu keyakinan itu akan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu, Bu. Jadi itu ya, Bu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, tahan. Kemudian kita lanjutkan. Saya ada yang sudah ya tadi ya, bahwa kalau suami itu tidak nyebelin, kalau anak itu tidak nakal, kalau tetangga itu tidak zolim, di mana Allah ingin tahu kesabaran kita. Ini ada tetangga yang zolim nih, Bu. Tetangga itu ini kita kita rumpiin, kita gibahin, kita omongin. Tahu nggak tetangga itu? Dia itu kan padahal dia itu kan gini, dia itu kan gitu. Kata Allah, kamu belum sabar. Artinya kita masih ngegibahin keburukan tetangga. Kecuali kita menceritakan keburukan tetangga untuk menghalangi dia berbuat zalim kepada kita. Kalau kita tidak menyebutkan keburukan dia, maka dia akan berlanjut melakukan itu atau akan merusak diri kita gitu. Ini enggak, kita itu tetangga nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Cuma emang seneng aja kalau ngegibah, kalau ngerumpi lah istilahnya ya, Bu ya. Ngerumpi ya, Bu ya. Iya. Dirumpiin, tetangga A begini, tetangga B begini, tetangga C begini. Nah itu kata Allah, kamu belum bersabar menahan lisan. Beda dengan curhat ya. Curhat ingin mencari solusi dari setiap masalah untuk lebih dekat kepada Allah supaya tidak berbuat maksiat, itu beda. Kita cerita nih, seperti saya bercerita ke Bu Muslihasan. Ibu saya itu punya masalah begini. Intinya apa? Intinya bukan ingin mengungkapkan keburukan dia, tapi ingin mencari solusi. Dan solusi itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Itu bukan semata-mata hanya mengungkapkan tanpa ada perasaan-perasaan ingin dekat sama Allah, ingin ngomong aja gitu, ingin cerita aja. Jadi cirinya orang yang beriman itu tidak sembarangan bercerita. Ciri orang beriman itu tidak sembarangan
bercerita. Ciri orang sabar, tidak sembarangan curhat sana, curhat, ngomongin sana, ngomongin. Ini ciri orang beriman. Kenapa dia harus ngomong sana sini kalau dia yakin sama Allah? Kita punya yang saya bilang, kenapa kita nitipin laptopnya ke sahabat kita, bukan ke orang-orang yang sembarangan di jalan? Karena kita yakin sama teman kita. Jadi kalau kita mau curhat sama yang orang kita yakini, yang kita yakini tahu bisa menyelesaikan masalah kita. Kita itu kalau curhat harus yakin, harus tahu bahwa dia itu benar-benar bisa memberikan solusi dari masalah kita. Kita mah nggak begitu, Bu. Pokoknya dia mau bisa nyelesain masalah kita. Masalah kita, ataupun dia nggak bisa nyelesain, saya mah pengen cerita aja biar plong. Nggak begitu, Bu. Salah itu. Dilarang oleh Allah. Jangan sembarangan. Jadi kalau orang beriman, orang bersabar itu nggak sembarangan cerita sana, cerita sini, curhat sana, curhat sini. Dia akan tahu siapa yang harus dia ceritakan. Pertama, dia bercerita kepada Allah. Kedua, karena dia tidak tahu ilmunya, dia akan bercerita kepada orang yang dekat sama Allah. Udah itu jalannya, Bu. Kenapa kita suka cerita? Ke si Anu diceritain lagi, ke si Anu ceritain lagi. Karena dia gak yakin sama Allah, kurang imannya. Dan dia gak sabar, gak bisa nahan. Tahan mulai sekarang, Bu. Ya, Bu ya. Jadi namanya ujian itu, Bu, seperti makanan yang harus kita telan. Jadi ini ada makanan nih. Mau tidak mau si makanan itu harus kita telan. Nah, ketika ditelan, yang memproses adalah badan kita di dalam. Diproses tuh makanan. Apakah makanan itu akan menjadi suplemen vitamin buat badan seseorang, atau makanan tersebut akan merusak, akan menjadi penyakit bagi orang tersebut? Tergantung bagaimana dia di dalam badan ini mengolah makanan tersebut. Jadi kalau ada ujian, musibah, nggak bisa orang begini. Orang itu lari dari masalah, kan suka ada yang begitu ya. Nggak bisa, masalah itu akan tetap ada pada orang selama orang itu hidup, akan dicocokin oleh Allah ke dalam mulut orang itu. Istilahnya begitu. Tinggal kita mengolah di dalam tubuh kita, mengolah di dalam jiwa kita. Kalau saya misalkan begini, Bu, masalah itu seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika di dalam tubuh kita ngolahnya baik, benar, maka makanan itu akan menjadi suplemen makanan buat pertumbuhan badan kita. Ginjal kita sehat, jantung kita kuat, badan kita sehat kuat, mata kita bercahaya. Kenapa? Karena si badan kita mengolah makanan tadi, ujian tadi itu diolahnya dengan benar. Tapi coba kalau ada makanan masuk ke dalam tubuh kita, tetapi si makanan tadi tidak bagus diolah oleh badan kita, bukan jadi suplemen makanan, malah makanan itu akan jadi diabetes, darah tinggi. Punten yang diabetes ya, Bu ya. Ini sedang memisalkan saja. Kemudian tiba-tiba datang penyakit rabun mata, penyakit yang lain berdatangan. Kata dokter, ibu jangan makan ini, ibu jangan makan itu, ibu jangan makan ini, jangan makan itu, gitu segala macam. Tapi makanan tetap masuk kan? Akan tambah rusak badan kita apa tambah sehat? Kalau kita makan, kenapa yang membuat rusak itu? Apa yang terjadi? Kenapa gitu dia rusak? Karena di dalam badan kita tidak diolah dengan baik. Begitulah masalah. Jadi kalau ada masalah yang menghampiri diri kita, masuk ditelan sama mulut kita, itu masalah, itu makanan harus bisa menimbulkan, harus menambah stamina, harus menguatkan tubuh kita, harus menjadi pertumbuhan. Artinya nih, ini itu kan tadi contoh misal. Ini mas saya belajar juga dari guru saya, Bu ya. Artinya ketika ada ujian itu harus bisa meningkatkan keimanan kita,
Harus bisa membuat kita lebih bersabar, banyak sabar, banyak sabar, banyak sabar, banyak ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka ujian tadi bukan akan menghancurkan kita, tapi ujian tadi akan memberikan keberuntungan buat kita, karena akan menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Itu ujian, Bu, akan menumbuhkan keimanan, bertambah lagi keimanan kita, naik lagi kemuliaannya di hadapan Allah. Dikasih ujian lagi, tambah sabar lagi, tambah lagi kemuliaan kita, tambah lagi keberuntungan kita. Orang yang bersabar itu, Bu, nggak ada orang hidupnya susah. Nggak ada cerita orang sabar hidupnya susah, kagak ada. Orang ngelihat gini, itu orang dikasih musibah ya, belum anaknya, belum suaminya, tapi sabar aja ya. Kenapa kita melihat sabar? Karena kok kayaknya tenang-tenang aja gitu ya. Tenang, tapi artinya tenang di sini dia tenang di jalan Allah, ada usaha. Dia rajin sholat tahajudnya, dia tetap senyum dengan suaminya, tetap lembut dengan anak-anaknya, walaupun anaknya itu nyebelin banget gitu. Dia senyum dengan tetangganya, walaupun tetangganya sudah fitnah dia. Senyum terus, itu sabar banget kan. Orang yang diuji itu orang yang terzolimi oleh contoh oleh suaminya, atau oleh mertuanya, atau oleh teman sekantornya, teman sepekerjaannya, nggak perhatian atau egois. Justru di sini akan kelihatan bahwa kita termasuk orang-orang yang berkualitas. Kadang, Bu, ya, ada saudara yang sudah kita bantu, yang sudah kita tolong, yang sudah kita pokoknya kita tuh sayang sama dia gitu ya. Tapi ketika kita dalam kondisi terpuruk, saudara yang kita tolong itu melejit ke atas. Dia jadi orang punya, jadi orang yang terpandang. Kalau ngelihat kita tuh cuma leos aja, bukannya nolongin gitu, Bu. Ada nggak, Bu, kejadian seperti ini? Banyak ya. Nah, ini Allah ingin tahu kalau kalian beriman harus bersabar menghadapi seperti ini. Berarti aku tahu kualitas iman kamu. Jadi ketika kamu memberi, ketika kamu menolong, kamu yakin kepada Allah, kamu ikhlas. Ini orang ikhlas, Bu. Jadi kalau ada saudara kita udah kita tolong, kita nggak ditolong ketika kita butuh, kemudian kita ngedumel, berarti kita belum ikhlas, gak sabar, imannya masih lemah. Jadi gimana, Bu Tina? Ya sabar, tahan aja. Emang saya dulu ngasihkan karena Allah. Emang Allah ingin tahu saya ini sabar enggak, maka dihadirkanlah saudara seperti itu. Mungkin juga sahabat seperti itu. Dulu kita bantu habis-habisan, setelah kita butuh, kita membutuhkan, dia jadi orang yang sukses, dia lupa sama kita. Itu tuh Allah ingin menguji kalian tuh sabar apa enggak, imannya tuh seperti apa. Bukan menghinakan kita. Kalau kita sudah sampai seperti ini pemikiran, pemahaman kita, Bu, kita nggak sakit hati. Ya sudahlah, ini qadarullah, ini takdir Allah. Kalau aku sabar kan aku jadi beruntung nanti. Ya sudah, santai saja, begitu ya, Bu ya, santai saja lah gitu. Bu bilang gampang, iya, saya juga susah. Tapi lah kita berjuang bareng-bareng. Ya itu intinya, Allah menciptakan kita, ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengetahui bahwa kita ini sabar apa enggak. Karena Allah yang menciptakan itu. Ayatnya di dalam surat Al-Mulk. Ayat kedua ya, Bu ya, kalau nggak salah ya, tapi ayatnya begini. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Oh, Ibu udah hafal ayatnya, Masya Allah, tinggal 5 naik. Artinya Allah yang menciptakan kehidupan. Hidup kamu itu Allah yang bikin. Masalah kamu juga Allah yang bikin. Ujian itu Allah yang bikin. Musibah itu Allah yang bikin. Kesenangan juga Allah yang bikin. Kesuksesan Allah yang bikin, yang ngasih.
Semuanya Allah yang ngasih. Alladzi khalaqal mauta, khalaq itu pencipta. Wal hayata, kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara kamu yang paling baik, yang paling lembut, yang paling sabar, yang paling dermawan, yang mudah diajak untuk kebaikan. Allah ingin melihat begitu gitu, Bu. Tujuannya itu Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling banyak perbuatan baiknya. Paling banyak, paling maksimal, bukan banyak, paling maksimal. Kalau banyak-banyak kan orang kaya lebih banyak sedekahnya ya Bu ya. Tapi di sini ahsanu, yang paling baik, bukan paling banyak, bukan aksaru. Ayatnya kata para mufasir bukan aksaru. Kalau aksaru orang pejabat, pengusaha, orang kaya pasti paling banyak sedekahnya. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat yang paling baik, yang paling tinggi keikhlasannya, yang paling maksimal ingin berbuat baiknya. Begitu. Jadi karena Allah semua yang menghadirkan, maka kita harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada zat yang menghadirkan masalah tersebut. Kenapa sih? Kembali lagi bahwa kita ini lemah, kita ini tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ibu sekali lagi selalu memohon pertolongan Allah ketika ada suatu masalah menimpa kita, ujian, musibah. Jangan langsung fokus sama masalah itu, langsung fokusnya ke Allah, karena Allah yang menghadirkan itu ingin ngelihat kita sabar apa enggak. Kita ini nggak bakalan sabar Bu kalau nggak ditolong, karena setannya luar biasa nguji kita. Kenapa kita sampai lupa melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, malah bukan itu yang kita lakukan. Karena berarti di situ setan sedang bermain. Setan itu sedang mengoyak-ngoyak hati dan pikiran kita. Servernya kita itu hati. Hati dikoyak-koyak sama setan. Kamu nanti begini. Aduh gimana nanti kalau begitu? Aduh. Sedih banget ya Bu Hidayah. Takut khawatir datangnya dari setan. Allah mah tidak pernah mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Bizikrillah. Kenapa kita khawatir, takut, panik? Karena nggak ingat Allah. Allah janji ala bizikrillah. Kalau kamu ingat Allah, kamu wakilkan, kamu titipkan kepada Allah, kamu yakin dengan seyakin-yakinnya, kamu akan tenang. Tetap usaha dilakukan, tapi hasilnya insya Allah yang terbaik. Kalau kita ngikutin setan, tapi namanya orang beriman ya Bu ya. Kalau kita banyak tobat kepada Allah, begini Bu. Mungkin awal-awalnya kita panik, kita takut, pertolongan Allah belum datang, karena kita masih memperturutkan hawa nafsu kita, bergantungnya masih kurang. Itu Allah tetap Bu memegang kita. Cuma kadang-kadang kepleset, diangkat lagi sama Allah, kepleset lagi, diangkat lagi sama Allah. Ini orang masih ingat sama aku nih, walaupun kadang-kadang lupa, walaupun kadang-kadang istighfar, walaupun kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang enggak. Mungkin kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang enggak baca Quran contohnya. Mungkin dia masih ada dengki, iri, masih ada, tapi di satu waktu dia istighfar lagi, tobat lagi sama Allah, dipegang lagi sama Allah. Nanti lepas lagi, pegang lagi, lepas lagi. Pada satu waktu, karena dia benar-benar bermohon sama Allah, itu tuh perjalanannya itu ada waktu Bu. Kalau orang yang lama mendekati Allahnya, perjalanan dikasih ujiannya juga lama. Tidak langsung dibantu sama Allah. Disesuaikan kadar iman kita, kadar kesabaran kita. Kalau kata guru saya, kepleset jatuh ke sawah gitu contohnya, naik lagi ke atas, kepleset naik lagi ke atas, kepleset naik lagi ke atas, tapi sampai ke tujuan dan berhasil gitu.
Kita ini pengennya jalannya cepet, apa jatuh dulu, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Apa mau cepet gitu jatuhnya ya sekali doang lah gitu. Cepat ya keinginan kita, itu ditentuin kadar keimanan dan kesabaran kita. Kalau kesabaran kita tahan kesabarannya bagus, maka intinya kita yakin kepada Allah, disitulah kita mencapai derajat orang takwa itu. Apa bu ayatnya? Wa may yattaqillaha, dikasih jalan keluar, ditarik sama Allah, dibantu sama Allah. Begitu bu. Yang nggak kita sangka-sangka, kayaknya saya nggak nyangka deh. Kok beres aja ya? Kok alhamdulillah aja. Dan bu, kalau kita sudah sampai tujuan, itu bukan perjalanan terakhir. Hidup itu bu, seperti dari satu tempat perjalanannya ke tempat lain. Sampai ujung perjalanannya adalah kematian. Jadi kalau kita sudah sampai ke ujung perjalanan yang satu, jangan merasa aman. Tetap lakukan pertobatan kepada Allah. Tetap istighfar, tetap sabar. Kenapa? Di depan ujiannya sedang menanti lagi. Di depan itu ada lagi bu. Yang satu sudah selesai. Di depan menanti lagi. Bagaimana caranya? Sebenarnya ujian yang pertama itu adalah menjadi pembelajaran buat kita. Kalau kita nggak belajar dari kejadian yang kemarin, nggak belajar, itu bu, kita akan balik lagi ke ujian semula. Itu bu, begitu menurut para ulama. Nggak lulus bu. Oh kamu tuh kenapa naik ya kelas? Ternyata kamu nggak bisa di sini, dibalikin lagi. Kenapa kita punya masalah anak udah begitu, kok begitu lagi? Nah, ada nih. Hati-hati ya bu ya. Kalau nggak ingin kembali ke masalah semula, caranya jangan merasa aman dengan keadaan yang sudah terkendali tadi. Itu satu bu Nida. Jangan merasa aman, karena ketika seseorang naik ke SMA kelas 2 dari kelas 1, ternyata di SMA dia tidak mampu mengatasi masalah kelas 2, maka otomatis dia akan dibalikin ke kelas 1. Begitu bu. Makanya saya Allah. Jadi jangan takut pun nanti kalau seandainya di depan kita itu akan ada masalah lagi. Emang begitu. Tapi yang penting kita punya persiapan. Oh saya kan sudah pengalaman kemarin. Saya harus apa nih? Oh, ditingkatkan kesabarannya, ditingkatkan keimanannya. Semakin saya bisa mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh saya, ujian yang masuk ke dalam diri kita, semakin kita pintar mengolahnya, semakin kuat permohonan minta pertolongannya sama Allah, itu masalah akan diolah oleh badan kita itu dengan baik dan akan bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat, menimbulkan pertumbuhan badan kita dengan baik. Ginjal kita sehat, mata kita sehat, ini dalam badan ya. Artinya keimanan kita kepada Allah semakin bagus. Terhadap malaikat kita akan makin yakin. Ada malaikat di sebelah kanan, kiri, ada malaikat yang memegang sangsakala yang dia akan menghancurkan alam dunia ini. Bahwa kita itu hidup akan diminta pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Semakin membuat keyakinan kita kepada hal-hal yang gaib itu makin kuat bu. Kita itu bakal mati, dan di alam kematian itu kita akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Semakin imannya itu makin kuat bu, bukan hanya kepada Allah, kepada apa yang diperintahkan diimani oleh Allah. Hal-hal yang gaib kan suruh diimani oleh Allah. Kenapa? Supaya kita itu nggak semena-mena dalam hidup, hati-hati dalam hidup. Yakin ya bu, kalau ibu sering mengingat kematian, masuk ke alam kubur, nanti saya akan sama siapa? Nanti saya akan diminta pertanggungjawaban pertanyaan sama siapa? Wah di situ bu. Belum lagi nanti saya setelah di alam kubur, di alam mana lagi? Barzakh namanya, iliyin bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Oh saya pengennya di alam iliyin ya Allah, yang kau rahmati. Alam iliyin itu alam yang dirahmati oleh Allah, disayangi, penuh anugerah gitu bu.
Kalau kita sampai pengetahuannya ke sana, itu akan semakin memancarkan, karena terpancarnya keimanan kita makin baik. Ketika menelan musibah-musibah, ujian-ujian itu, kita mohon pertolongan Allah. Makin jelas, makin bercahaya itu, Bu, pemahaman dan keyakinan kita kepada Allah, kepada hal-hal yang gaib juga.